Shalom dan selamat pagi kepada sidang jemaat semua. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, Kristus telah bangkit." Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan. Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, berkata memuji Tuhan sebab Dia yang terbesar dan Dia yang termulia. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Ku turut
Terima kasih karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau bangkit bagi kami. Engkau menjadikan kami indah. Hari ini kami menyembah Engkau. Kami memuji Engkau. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berkuasa. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Allah damai sejahtera, Engkau telah membangkitkan Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu Gembala Agung, kawanan domba Allah, daripada antara orang mati, dengan darah perjanjian yang kekal. Sempurnakanlah segala pekerjaan kami untuk melakukan kehendak-Mu, dan kerjakanlah dalam kami apa yang berkenan pada pandangan-Mu, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bahagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan di hadapan-Mu. Ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalang mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu ia duduk makan dengan mereka, lalu mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita masih berada di Minggu Paskah dan semestinya perayaan Paskah tahun ini begitu sangat berbeza dengan perayaan Paskah yang kita rayakan setiap tahun pada tahun-tahun yang sudah. Karena tahun ini kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Oleh bagaimanapun saudara, saya yakin percaya bahwa setiap kita akan tetap dapat menyelami, memperingati kemenangan, bahkan merayakan kemenangan Yesus yang bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut. Saudara, pada pagi hari ini kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus dan penampakan Yesus, memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Saya akan ambil petikan yang dibacakan dalam pembacaan yang kedua tadi, pembacaan Injil yang menceritakan tentang perjalanan ke Emmaus. Saudara, dalam Alkitab, dalam cerita ini saudara, ada 2 orang murid Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus dari Yerusalem. Dan yang sangat menarik saudara, dalam ayat yang ke-16 di sini firman Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang
ikut berjalan bersama mereka. Saudara, kita tidak akan mengupas atau membahas apa sebenarnya yang menghalangi mata murid-muridnya. Ada beberapa case dalam Alkitab juga murid-muridnya pada mulanya tidak mengenali Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Nah, saudara yang saya kasihi, tapi pada hari ini kita akan belajar, saudara, tentang kepribadian Yesus. Bahkan terlebih dahulu kita akan belajar tentang murid Yesus, 2 orang murid Yesus yang berjalan. Murid Yesus yang berjalan itu mewakili saudara dan saya. Murid Yesus yang berjalan mewakili kehidupan kita semua, saudara. Berjalan menuju ke Emmaus. Bagaimanakah perjalanan mereka, saudara? Sewaktu mereka berjalan, dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, perjalanan murid Yesus dari Yerusalem pergi ke kampung Emmaus itu perjalanan yang berlatar belakangkan kesedihan di dalam hati. Firman Tuhan berkata bahwa muka mereka muram. Kesedihan karena ada sesuatu yang terjadi kepada di Yerusalem. Dan saya mau katakan di sini, saudara, saya yakin percaya bahwa perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus ini merupakan satu perjalanan melarikan diri dengan apa yang terjadi di Yerusalem, saudara. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, bahkan dalam ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata seperti ini, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, setelah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, murid-murid Yesus berkata seperti ini, padahal kami dahulu mengharapkan." Ada satu nada kekecewaan di dalam hati murid-murid Yesus ini, saudara. Nah, perjalanan ini merupakan bukan saja perjalanan kesedihan, tapi perjalanan yang putus asa. Perjalanan yang penuh dengan kekecewaan di dalam hati murid-muridnya. Saudara, bukankah ini menunjukkan kehidupan manusia itu penuh dengan kelemahan, saudara? Padahal sebelum-sebelumnya Yesus telah menyatakan bahwa Dia akan bangkit, tapi murid-murid Yesus masih kecewa. Bahkan murid-muridnya itu salah faham, salah mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang selama ini pernah disampaikan oleh Yesus sendiri. Seringkali ada orang seperti ini, seperti yang terjadi atas murid-murid Yesus yang penuh dengan kekecewaan, dengan berkata seperti ini, padahal ini yang kami harapkan, padahal yang kami harapkan supaya ayah saya itu sembuh dari penyakitnya, padahal yang saya harapkan supaya Tuhan menjawab doa-doa saya, padahal yang saya harapkan supaya saya lulus di dalam peperiksaan ini, padahal yang saya harapkan supaya saya mendapat pekerjaan itu. Saudara, ada banyak kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Saudara, sekali lagi saya katakan, murid-murid Yesus ini mewakili kehidupan kita semua sebagai manusia yang penuh lemah, saling mempersalahkan Yesus, mempersalahkan keadaan, bahkan lari dari Yerusalem, mencoba untuk lari daripada keadaan apa yang terjadi. Ini murid-murid Yesus. Namun kita harus belajar bagian yang kedua ini, saudara, yang sangat penting. Bagaimana tentang Yesus Kristus sendiri, kehadiran Yesus. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat ke-15 berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa Yesus sendiri yang datang, Yesus sendiri yang mendekati mereka. Saudara, ini merupakan inisiatif Yesus sendiri.
inisiatif Yesus sendiri untuk datang dan berjalan, hadir di tengah-tengah perjalanan kedua orang murid Yesus yang sedang kecewa, yang sedang putus asa ini. Kebenaran yang harus kita ketahui adalah Yesus dekat dengan orang yang sedih. Yesus dekat dengan orang yang kecewa. Yesus berjalan dengan orang-orang yang putus asa. Yesus ada dengan orang yang sedang menangis saat ini. Saudara yang saya kasihi, sungguh pun kadangkala tindakan Yesus itu seringkali disalahpahami. Seringkali orang menyalah-tafsirkan kebenaran firman Tuhan. Tapi inisiatif Yesus, dia mau berjalan bersama dengan orang-orang seperti ini. Seolah-olah Yesus berkata seperti ini, aku Tuhan yang mati bagi kamu. Aku Tuhan yang bangkit bagi kamu. Aku Tuhan yang datang untuk menguatkan kamu. Saudara, inilah yang Yesus lakukan. Dia terus bekerja dan dia terus bekerja. Ini inisiatif Tuhan Yesus Kristus. Saudara, maka sepanjang perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus itu Alkitab mencatat lebih kurang 7 mil. 7 mil itu kira-kira 11 hingga 12 kilometer. Firman Tuhan mencatat bahwa Yesus berusaha meyakinkan murid-muridnya, 2 orang ini berusaha meyakinkan tentang isi kebenaran firman Tuhan yang mungkin dilupakan atau yang mungkin telah disalah tafsir oleh kedua orang muridnya. Dia terus bekerja dan dia terus bekerja. Bahkan saudara, saya mau katakan dalam ayat yang ke-13 di awal pembacaan, firman Tuhan menulis bahwa pada hari itu juga. Maksudnya apa saudara? Kejadian ini, peristiwa ini saudara, terjadi pada hari yang sama di mana Maria pergi ke kubur Yesus di awal pagi. Maksudnya saudara, perjalanan ini adalah terjadi pada hari pertama Yesus bangkit. Seringkali yang terjadi saudara, kalau orang yang baru balik dari bercuti, pasti dia ingin rehat sekurang-kurangnya 1 hari di rumah untuk menenangkan pikirannya atau untuk berehat sebelum memulakan pekerjaannya. Ataupun kalau ada orang yang baru keluar dari hospital mungkin karena sakit, apabila dia sampai di rumah, saya percaya perkara yang pertama dilakukannya ialah dia perlu berehat. Namun Yesus di hari pertama dia bangkit, dia telah bekerja. Dia ingin menguatkan murid-muridnya. Dia ingin supaya muridnya ini kembali, iman mereka kembali dikuatkan kembali. Hinggalah sampai ke ayat yang ke-28. Saya baca firman Tuhan dalam ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Nah saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanannya. Saya percaya bahwa Yesus sebenarnya tidak mau meninggalkan murid-muridnya. Karena firman Tuhan berkata, dia seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Yesus tidak mau meninggalkan murid-muridnya. Kenapa saudara? Karena yang menghalangi mata mereka itu belum terbuka kembali. Maka tugas Yesus di sini belum selesai. Tugas Yesus, dia mau supaya apa yang menghalangi mata murid itu disingkirkan, sehingga muridnya mengenal kebenaran akan firman Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Murid-muridnya memanggil Yesus kembali masuk. Dan di sini
apabila Yesus memecahkan roti. Dan pada waktu itulah firman Tuhan berkata, terbukalah mata muridnya. Pada waktu itu, saudara yang saya kasih, Yesus datang untuk membuka sesuatu yang tertutup dalam mata kita. Dan Yesus tidak akan pernah berhenti selagi sesuatu yang menutupi mata kita itu belum terbuka. Saudara yang saya kasih, saya tidak tahu apa sebenarnya yang menutup mata murid-muridnya. Dan saya tidak tahu, saudara, apa sebenarnya yang menutup mata saudara. Saya tidak tahu apa yang menutup mata rohani kita, sehingga kita seringkali tidak dapat mengecapi kasih Tuhan. Seringkali kita salah faham, seringkali kita salah mengerti akan tindakan Tuhan. Tapi saya mau katakan, Yesus tidak pernah berhenti. Dia akan selesaikan semuanya itu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita renungkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Inisiatif Yesus sendiri. Murid-murid Yesus yang mewakili kehidupan kita, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan keputusasaan. Dan Yesus yang bangkit datang dengan cara dan inisiatifnya tersendiri, menguatkan, berjalan bersama-sama dengan kita. Dia mau supaya kita dikuatkan. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing, supaya hati kita dan seluruh kehidupan kita, saudara, tetap memandang kepada Yesus Kristus. Saya mengajak supaya jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama, datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang padamu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mati bagi kami, dan Engkau bangkit bagi kami. Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Engkau bangkit dan menebus kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, kami yang penuh dengan kelemahan ini, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan tangisan dan putus asa. Namun Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berputus asa dan yang penuh kekecewaan. Kami datang padamu Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu kami alami dalam kehidupan kami, dan nyata dalam kehidupan kami. Saya berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat Tuhan yang mendengar, yang melihat firman Tuhan ini. Kuatkan mereka Tuhan, jamah kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang bersedih, menangis, putus asa, atau mulai menjauhkan diri daripada Tuhan, Tuhan, saya berdoa, biar kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau hadir dalam perjalanan kehidupan mereka Tuhan. Dan kami yakin percaya Engkau akan memulihkan kembali kehidupan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Ini doa hamba-Mu Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dan dilahirkan oleh anak darah Maria, dan menjadi manusia. Kena kita dia salibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan.
Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan dari rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan kampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari kita semua berdoa, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk minggu ini Engkau sudah menyertai kami dalam semua aktiviti-aktiviti kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, walaupun dalam keadaan kami berada di rumah, kami boleh masih beribadah kepada Tuhan, kami masih boleh menyembah kepada Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk semua jemaat-Mu. Biarlah Engkau memimpin, Engkau menyertai, Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada kami, ya dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya iman kami akan tetap bertumbuh, iman kami akan tetap kuat di dalam Engkau, dan kami tetap mencari Engkau. Terima kasih, syukur Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin rohani kami, di diocese kami. Kami berdoa supaya Engkau juga terus memberi hikmat, Engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka dalam kami merancang pelayanan melalui online. Kami berdoa biarlah Engkau memberi hikmat, Engkau beracara dan Engkau menyentuh hati jemaat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saudara, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi.